أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Izin ya, buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqul lahu ajran. Alhamdulillah atas segala karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, seyogianya dan sepatutnya selalu kita syukuri ya, dalam bentuk penyembahan atau peribadatan dengan berharap hanya ridha Allah taala. Mulai aktivitas kita bangun pagi di hari ini sampai kembali lagi nanti saat di peraduan kita, pembaringan kita, tidur kembali, dengan selalu berharap semua aktivitas yang kita jalani hari ini senantiasa dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya, dan yang paling penting adalah mendapatkan balasan surganya Allah yang kita selalu dambakan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam terlimpah curahkan kepada haribaan junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan suri teladan umat ini hingga akhir zaman. Kewajiban kita adalah untuk tetap istiqomah di jalannya, sehingga mudah-mudahan kelak di akhir nanti kehidupan kita menjadi umat yang selalu dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini untuk kajian kita yang biasa kita laksanakan setiap malam Ahad terkait kajian kaidah tajwid dan tuntunan tahsin, maka pada malam hari ini ya kita akan lanjutkan tentang waqaf ya, waqaf, kemudian saktah dan qata ya. Alhamdulillah juga di pekan yang lalu kita sudah menyelesaikan terkait kajian tentang bab ahkamul idgham ya. Kita sudah pahami bersama, di sana sudah kita bahas tentang beberapa macam idgham
Di sana ada idgham mutamasilain, idgham mutaqaribain, dan idgham mutajanisain. Ya, jadi harapan kita semua setelah menyelesaikan bab demi bab, harapannya tentu bisa dimurojaah kembali oleh masing-masing diri antum semua. Namun tidak menutup kemungkinan mungkin ada yang terlupa, ya, atau masih yang belum paham, bisa antum tanyakan, ya, kepada ana terkait materi yang lalu yang sudah kita lewati bersama. Nah, untuk kali ini, ya, fokus kita kali ini adalah tentang bab tentang waqaf, al-waqfu, pakai qaf, ya, al-waqfu. Kalau di buku modulnya itu ada di halaman berapa? Ada di halaman 33. Ya. 33. Waqaf, saktah, dan qata'. Baik, sebelum dilanjutkan, alhamdulillah hari ini, pada malam hari ini kita kehadiran atau kedatangan saudara kita yang baru. Nanti boleh diperkenalkan diri. Tadi sempat nanya sih, cuman biar semuanya mungkin juga biar sama-sama tahu. Silakan, Akhi. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatul Amir. Fatul Amir. Bertempat tinggal di SP1. SP1. 12 Blok E. Iya. Blok E 12 nomor 4. Boleh mampir ya? Pengurus masjid juga ya? Pak Musola ya? Panggilannya siapa? Amir. Pak Amir. Amir. Pak Amir, ya. Pak Amir, pengurus masjid dulu berarti kan? Pak Amir kan? Pengurus masjid berarti? Iya. Pengurus masjid. Hah? Oh, musola, iya. Alhamdulillah ya. Jadi lumayan nih kalau udah megang pengurusnya udah gampang insya Allah jamaahnya. Iya, insya Allah kalau amirnya udah dipegang mah gampang lah jamaahnya. Baik, kita lanjut. Syukran sudah diperkenalkan dirinya. Mudah-mudahan antum mendapatkan manfaat di kajian setiap kajian ini. Walaupun ini mungkin di penghujung sekian kajian kita ya, tapi nanti terserah, nanti boleh kita rundingan kembali. Ya. Ya. Ya, nanti dibahas lagi deh di forum yang lain. Baik, fokus ke materi kita di halaman 33 di modul antum itu kita fokuskan kepada wakaf, saktah, dan qata'. Tadinya ana mau fokusin di wakaf dulu. Wakaf ya. Kalau di sini tulisannya wakaf. Wakaf. Kalau wakaf beda lagi nanti. Ya. Wakaf. Wakaf, wakfun, al-waqfu. Ya, silakan yang mau dibaca, yang mau baca siapa? Apa itu wakaf? Wakaf adalah berhenti sejenak ketika membaca Al-Quran, baik di akhir atau di tengah ayat. Ya. Secara khusus ya. Karena di sini terkait wakaf, saktah, dan qata'. Ini secara umum. Jadi saya akan bahas secara umumnya. Wakaf dari sudut bahasa ialah al-habsu. Al-habsu.
Sebenarnya dalam buku-buku tajwid atau bahasan di dalam ilmu tajwid, wakaf itu tidak terlepas dari istilah kata-kata ibtida. Jadi al-waqfu wal ibtida. Ya, tapi kita akan kita fokuskan di al-waqfunya. Ada penghapusnya. Al-waqfu, tawaqaf. Ya. Secara umum atau secara am, al-waqfu atau waqaf artinya adalah ya secara bahasa artinya al-habsu. Waalaikumsalam. Ya. Al-habsu artinya menahan. Menahan. Ya, jadi secara bahasa atau am, al-waqfu itu artinya adalah al-habsu, menahan. Menahan. Sedangkan secara istilah khusus, karena nanti secara istilahnya juga ada, karena di sini kita bahasan tentang waqaf, saktah dan qata, berarti ada istilah secara khususnya, ada istilah secara umum. Ya. Jadi kalau secara istilah khusus, ya terkaitnya hanya wakafnya saja. Jadi bukan termasuk pada saktah ataupun qopo. Ya. Jadi kalau kita istilahkan secara dengan istilah khusus, jadi hanya batasannya hanya kepada tentang al-waqfu saja atau waqaf saja, tidak termasuk pada saktah ataupun qoto. Bisa tadi sudah disebutkan, jadi secara istilahnya, ya secara istilahnya, istilah khususnya, khusus dalam kaitannya al-waqfu, yaitu adalah sebagaimana disebutkan dalam modul yang antum pegang semua di situ adalah berhenti sejenak ketika membaca Al-Quran, ya, yaitu berhenti sejenak. Lanjutkan, Pak. Ketika membaca Al-Quran baik di akhir atau di tengah ayat. Ya, ketika membaca Al-Quran baik di akhir dan di akhir ataupun di tengah ayat. Di tengah ayat. Ya. Diulangi. Jadi secara istilah khusus terkait bahasan kita tentang waqaf, yaitu berhenti sejenak ketika membaca Al-Quran baik di akhir atau di tengah ayat. Kalau di akhir ayat kita sudah tahu ya, berarti biasanya ditandai kalau di dalam mushaf itu dengan ditandai dengan nomor ayat. Ya, di akhir ayat. Lalu dan di tengah ayat ataupun di tengah ayat. Ya, karena kita ketahui di mushaf itu ada beberapa tanda yang sudah kita pahami ya.
Di situ ada tanda waqaf lazim. Ya, nanti kita akan ini yang di modul antum itu ada itu ya. Waqaf mamnu, waqaf lazim. Kemudian waqaf bukan tanda wasal aula, waqaf jaiz, kemudian waqaf aula dan lainnya. Baik. Kalau tadi dilihat dari wakaf istilah sudah bisa dipahami belum, Pak? Berhenti sejenak ketika membaca Al-Quran, baik di akhir atau di tengah ayat. Ya, jadi di akhir ayatnya kita misalnya dalam satu surat ada 5 ayat. Nah, dalam setiap akhir ayat itu termasuk pada wakaf. Atau berhentinya kita saat membaca satu ayat, dalam satu ayat nih, berhenti di tengah ayat dengan mungkin alasan ya, karena nanti ada namanya disebut dengan wakaf tirari. Jadi jenis-jenis wakaf itu ada 4 ya. Pertama, satu wakaf intizari ya, jadi nanti kalau antum bisa lihat nih di mushaf yang boleh hadiah dari Pak Jasni ya. Kebetulan pas banget ini nih bahasanya nih, Al-Quran waqaf ibtida. Jadi enak banget kalau pakai ini, insya Allah lebih ini karena ada tambahan-tambahannya. Dari segi jenis-jenisnya wakaf itu terbagi menjadi 4. Jadi yang pertama adalah wakaf intizari ya, jenis-jenis wakaf. Jenis-jenis wakaf ada 4. Pertama, intizari. Kemudian ada yang kedua namanya waqaf ikhtibari. Ketiga, waqaf ittirari. Ittirari. Dan yang keempat, waqaf ikhtiyari. Ini dari segi jenis ya, jenis wakaf. Jadi nanti kita dari mengenal jenis ini boleh atau tidak kita berhenti ketika kita tilawah Al-Quran, ketika sedang kita membaca Al-Quran, boleh nggak kita berhenti nih? Ya. Terus bagaimana kalau seandainya berhenti kemudian mau melanjutkan lagi? Ya. Atau dalam situasi tertentu sangat penting, sangat urgent, kita harus terpaksa menghentikan tanpa harus menabrak atau melanggar etikanya atau adab dalam membaca Al-Quran atau saat kita tilawah Al-Quran. Nah, dari sini insya Allah nanti akan bisa kita pahami ya. Baik, yang pertama dulu jenis-jenis wakaf ada 4, yaitu yang pertama intizari. Apa itu wakaf intizari? Dari sudut bahasa artinya menunggu, yaitu berhenti pada kalimat yang belum sempurna. Jadi saat kita membaca kalimatnya belum sempurna.
baik misalnya dalam hal ayatnya belum bacanya belum selesai, maupun secara maknanya, ya, secara makna belum selesai juga. Karena di dalam Al-Quran itu ada terjemahan yang kita kalau mungkin buat kita, kalau nggak paham bahasa Arab, kita nggak tahu makna di dalam Al-Quran. Khawatir saat kita berhenti, maknanya jadi rusak. Dan ini yang nggak boleh. Ya, jadi berhenti, kita tinggalkan bacaan kita, atau enggak memang kita berhenti sejenak kemudian melanjutkan, tapi dengan perasaan kita kayaknya enak di sini berhentinya. Bukan karena alasan yang kayak nanti ada lagi ya jenis yang lain gitu. Jadi di sini pengertiannya wakaf intizari, jadi menunggu, ya, yaitu berhenti pada kalimat yang belum sempurna. Kenapa harus dilakukan aktivitas berhenti dalam membaca tilawah? Karena memang dalam proses belajar dan mengajar Al-Quran. Jadi yang diutamakannya pendalaman dalam membaca mungkin huruf per hurufnya. Baik itu misalnya makhorijul hurufnya, atau sifat yang ada pada huruf-huruf yang kita baca. Misal dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Seyogyanya bacanya adalah Qul huwallahu ahad di akhir ayat pertama. Tapi karena sedang mengajar, sedang proses belajar dan mengajar, maka kita boleh berhenti misalnya. Qul. Kita sedang bahas kalimat kata-kata qul. Makhrajnya qaf, lam itu makhrajnya tempatnya di mana, qaf di mana. Nah, hal yang seperti itu termasuk pada jenis wakaf dan itu diperbolehkan. Ya, wakaf yang demikian diperbolehkan karena sebab alasan sedang dalam proses belajar dan mengajar Al-Quran. Ya, itu jenis wakaf yang pertama. Jenis wakaf itu yang pertama. Yang kedua, wakaf ikhtibari. Yaitu dari sudut bahasa artinya memberi keterangan, berhenti pada kalimat yang belum sempurna. Sama kayak tadi yang pertama, wakaf intizari, artinya berhentinya tidak sempurna, artinya ayatnya belum selesai dibaca, belum sampai pada akhir ayat, atau dalam segi maknanya belum sempurna, ya. Dalam keadaan apa? Misalkan sedang menguji muridnya saat ujian hafalan. Jadi seorang sedang talaki mungkin atau sedang setoran hafalan, si ustadznya menghentikan bacaan muridnya karena di situ mungkin ada bacaan yang salah atau yang kurang hafalannya, baik makhraj ataupun huruf yang saat dia baca. Nah, jadi guru itu menghentikan si murid tilawahnya. Boleh nggak demikian? Wakaf tersebut berhenti saat itu boleh. Bahkan mungkin bisa dikatakan wajib karena dalam proses sama ya, belajar juga. Kalau dibiarkan salah nanti. Maka yang demikian ya saat membaca itu boleh berhenti. Walaupun saat berhentinya itu di kalimat atau dalam pengucapannya tidak tepat. Ya. Berhentinya tidak tepat. Hal yang demikian diperbolehkan tadi karena proses saat uji bacaan atau mempelajari Al-Quran. Itu wakaf ikhtibari. Yang ketiga, wakaf ittirari. Nah, ini yang mungkin sering banget kita alami ya. Apa itu wakaf ittirari? Ittirari itu artinya darurat, yaitu berhenti pada bacaan yang belum sempurna. Sama ya, sempurna maknanya maupun lafadznya karena disebabkan hal yang darurat dan tidak disengaja atau karena terpaksa, seperti misalnya batuk. Ya mau nggak mau kalau batuk ya berhenti ya,
Ada yang batuk pas sambil ngaji, Pak? Nggak ada ya. Batuk pas otomatis berhenti ngerem. Ya. Kamu tahu atau bersin. Ataupun bisa juga lupa. Waduh, tadi ayatnya kayaknya lompat. Berhenti dulu, ngecek dulu. Wah, iya bener nih. Tadi ayatnya ada yang kelompat. Dari ayat ke-1 langsung ke-5 atau ke-3. Ya. Karena ngantuk barangkali ngajinya sambil ngantuk-ngantuk. Iya, Pak. Bener, Pak. Mungkin kita mau lagi bulan Ramadan mau hatamin Al-Qur'an. Apalagi pas saat di 10 terakhir ya, malam terakhir Ramadan. Itu kan sampai wah, maksa banget pokoknya dah, target banget pokoknya. Sampai nggak nyadar itu. Bacaan sampai ketiduran sadar lagi gitu. Ini sampai bener apa enggak tadi nih baca tadi? Kayak seolah-olah kayak udah kayak jadi seorang hafiz juga. Pernah kayak gitu Bang, rasain? Lagi saking ngantuknya karena target harus hatam misalnya dua kali. Ada Pak? Alhamdulillah kalau 2 kali. Ya, itu dipaksa. Mata sampai merem lagi, tapi mulut kayak seolah-olah kayak ngucap gitu. Perasaan yang ngucap. Jadi akhirnya kayaknya waduh ragu gitu kan. Nah, hal yang demikian ini diperbolehkan ya. Tadi karena hal-hal yang tidak disengaja ya, termasuk hal yang darurat tadi atau mungkin juga kehabisan nafas. Ada orang yang punya karakter nafasnya pendek. Padahal ayatnya misalnya masih Al-Ikhlas. Kan pendek Pak. Qul huwallahu ahad. Dia cuma hanya nyampe qul doang, qul lagi gitu ya. Napasnya gimana kan gitu. Tapi ada enggak Pak kayak gitu? Kayaknya baru nyampe qul doang. Atau qul huwa gitu kan. Ya. Yang demikian maka tidak mengapa, kehabisan nafas nih. Dan menjawab salam berarti hukumnya wajib ya Pak. Ada tamu, kita lagi tilawah nih, tamu, wassalamualaikum, waduh tanggung dah dulu, belum kelar, tamunya udah, padahal udah mau minta tolong. Ya karena kita nggak paham hal yang gini, wah ini nggak boleh nih, kayak nggak ditinggalin nih, dosa kita katanya. Udah selesai dulu bacanya. Tamunya padahal udah darurat, mungkin ada yang mau lahiran apa-apa, nggak ada orang gitu kan. Misalkan gitu, seperti itu. Makanya menjawab salam itu lebih utama, wajib karena hukumnya. Kemudian itu ya, wakaf ittirar ini sering banget yang kita alami. Bisa juga atau mungkin saat anak kita menangis. Ya. Emaknya lagi masak, masa iya gitu, emaknya berhenti dulu masaknya ya, padahal harus selesai masaknya. Kita kalahkan dulu, anak nangis di bawah dah. Kalau kondisi kayak gitu saya udah benih stop, karena saat anak nangis kita ngaji pun juga nggak bagus Pak ya kan. Udah lebih baik hentikan dulu, paling setidaknya walaupun tidak, tapi setidaknya bisa dalam akhir ayat ya, walaupun tidak akhir surat. Yang keempat, wakaf ikhtiyari. Jadi dari sudut bahasa artinya apa wakaf ikhtiyari? Yaitu memilih berhenti pada kalimat yang sesuai, mengikut pilihan sendiri, bukan karena ittirari atau darurat ataupun intizari menunggu. Dilakukan karena memahami kaidah wakaf ibtida dan ilmu bahasa Arab. Nih, jadi wakaf ikhtiyari itu boleh dilakukan ya, berhenti boleh tanpa mengikuti aturan ini yang ada di Al-Qur'an. Misalnya kan sudah ada tanda-tanda wakaf, boleh enggak? Boleh, dengan catatan bagi yang sudah memahami bahasa Arab. Lebih dari itu juga tingkatannya, misal dalam hal pemaknaan dia juga tahu tafsirnya, barangkali sejarah dalam Al-Qur'an, mungkin tentang ayat-ayat yang menyebutkan tentang sejarah istilahnya orang-orang terdahulu. Orang yang demikian boleh ikhtiari, dia pilihan sendiri, nggak ngikutin wakaf yang ada di mushaf yang dia pegang, boleh saja ya. Tapi kalau yang buat kita bagaimana? Yang dari buat kita aja masih belajar tahsin, ibaratnya masih makhraj, masih sifat, ngulang lagi ya, sebaiknya kita taklid aja
Artinya mengikut sesuai kaidah yang ada di dalam Al-Quran yang sudah disusun oleh para ulama-ulama kita yang sudah paham terkait wakaf, ya. Baik. Nah, dari 4 jenis ini, ya, Al-Imam Al-Jazari dalam nazamnya menjelaskan bahwa tentang hukum wakaf di atas yang tadi disebutkan tadi jenisnya, beliau mengatakan walaisa fil Qur'ani waqfin wajab wala haramin ghairu ma lahu sabab. Di dalam membaca Al-Quran tidak ada wakaf yang berhukum wajib syar'i. Jadi kita tidak, misalnya, maksudnya apa? Oh, kamu harus, kan sudah ada wakafnya di situ. Wajib berarti kamu berhenti di situ. Tanda-tanda itu berarti harus kamu ikutin. Tidak. Artinya kalau kamu nggak ikutin berarti dosa kamu. Enggak. Hukumannya nggak sampai dosa. Berdosa tidak. Ya, kecuali, ya mungkin juga tidak ada yang berhukum haram syar'i, ya. Jadi tidak ada yang berhukum wajib syar'i, juga tidak ada yang berhukum haram syar'i kecuali karena suatu sebab, ya. Tadi sebab-sebabnya tadi termasuk kayak tadi kita nggak paham apa bahasa Arab, nah, itu mau nggak mau jadinya kan otomatis karena akan merusak maknanya, ya, merusak artinya. Sampai di sini fahimtum. Jadi kalau kayak membahas kayak terkait bab kita pada malam hari ini, jadi sebenarnya ini kalau sebagian ulama ada yang mengatakan ini di luar dari bahasan tajwid, ya, bahasan tajwid. Ya, karena ini adalah termasuk ilmu tersendiri wakaf itu. Namun untuk lebih mengerti kita dalam hal tilawah membaca Al-Quran, maka hal ini dimasukkan kepada bahasan atau kajian tajwid. Itu. Baik. Terus yang maknanya intizar itu juga apa tuh? Yang intizari tadi. Intizari itu artinya yang ya berhentinya karena dalam proses mengajar Al-Quran. Intizari itu berhentinya karena sedang proses mengajar Al-Quran, proses mengajar atau belajar Al-Quran. Ya, karena mengucapannya salah, harus diperbaiki di situ. Mungkin maka mungkin akan banyak berhentinya, ya, karena dalam proses belajar dibanding sama yang sudah bisa membaca Al-Quran, maka tahapannya bukan lagi jenis ke situ, ya, ya, bikin bisa yang lain, wakaf yang lainnya. Kayak siapa, Pak? Boleh. Ya, sering berhenti mulu dalam kita misalnya baca Al-Quran nggak apa-apa, karena di sini juga dalam hadis yang tadi yang saya bacakan, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'ta artinya terbata-bata. Membaca Al-Qurannya terbata-bata karena dalam proses belajar. Ya, nggak apa-apa. Asal berhenti gimana? Nggak apa-apa. Iya, walaupun tadi secara makna mungkin merusak. Secara maknanya merusak, berhentinya hanya di situ. Iya, nggak apa-apa. Bener nggak nih bacaan saya gitu kan, ngulang lagi, akhirnya diulang lagi gitu, nggak apa-apa. Dalam proses belajar mengajar Al-Quran, maka jenis wakaf seperti ini diperbolehkan. Ya. Baik. Ya. Kemudian coba antum perhatikan di modul ya. Ini di sana
tertulis pedoman praktis berwakaf. Berwakaf, ya, bukan berwakaf, berwakaf. Wakaf, jangan wakaf ya, Pak. Kadang kita seringnya iya, karena mungkin iya, kalau di qaf kan di apa namanya, kalau ditulisnya A, enggak apa. Seharusnya kalau emang kita mau menyadur bahasa Arab, kan ada yang bahasa Indonesia mengambil bahasa Arab, ya kan? Banyak lah. Tapi kadang nggak ngikutin secara keseluruhan. Akhirnya O-nya misalnya O diganti A. Itu sesuatu, kalau menurut, mohon maaf, mungkin jadi akhirnya keliru. Makanya benar Pak, kenapa membaca Al-Quran itu tidak boleh dengan membaca yang Latinnya. Parah itu artinya. Kalau udah kita baca dengan cara ada Al-Quran, ada bawahnya Latinnya, di bawahnya lagi terjemah. Nah, jangan sampai keluarga kita atau saudara kita semua dengan cara membaca seperti itu. Nah itu, Masya Allah. Belajar Bu, ya. Iya. Hafal, sampai hafal malahan. Hafal, cuman ya jadi salah. Iya. Oke, baik. Ya, jadi kalau kita mau mengikuti pedoman di dalam Al-Quran, insya Allah bagi kita yang dalam membaca Al-Quran tidak akan kesulitan, ya, karena di dalam mushaf yang sampai yang terupdate terkini pun, apalagi ya terbaru, sudah dilengkapi dengan tanda-tanda secara umumnya ya di sana. Misalnya ada, coba antum lihat itu di modulnya lam dengan tanda apa namanya, lam alif ya, itu disebut dengan waqaf mamnu, larang. Arti benar-benar, coba Pak dilihat pengertiannya apa, dilarang berhenti, dilarang berhenti. Apakah kita wajib benar tidak dilarang berhenti di situ? Boleh nggak? Harus, memang nggak harus ngikutin panduan itu nggak? Kalau memang kondisinya bisa, lakukan, kita ikutin. Tapi kalau kita nggak bisa, tadi karena jenisnya kita mungkin waqaf ittirari, karena darurat, boleh kita tidak mengikuti yang demikian. Kayak seperti nafas nggak kuat, boleh. Nah, boleh. Jangan kita paksain Pak. Wah, ini dalam hal ini nggak boleh berhenti. Tidak dilarang berhenti gitu kan. Jadi bukan patokan sesuatu yang wajib. Makanya tadi disebutkan oleh Al-Imam Al-Jazari, tidak ada wakaf yang berhukum wajib syar'i. Artinya artinya wajib dilaksanakan. Kalau nggak dilaksanakan berdosa. Enggak, tidak seperti itu, ya. Artinya secara etika nih dalam membaca Al-Quran, seyogyanya kita bisa mengikuti panduan tersebut atau petunjuk tersebut. Itu maksudnya. Jangan sampai kita ngajarinya nanti karena kita paham, tahu ini, wah ini harus ini tidak boleh berhenti nih. Ngajari begitu, iya, kasihan, ya. Ya, ini karena kondisinya, lihat kondisinya dulu aja. Ya, itu dilarang berhenti. Kalau lam namanya kita boleh kasih nama Pak. Kalau kita tahu cuma tanda doang kan? Iya. Nah, itu namanya waqaf mamnu. Iya, mamnu. Waqaf mamnu. Mamnu pakai bahasa Arab. Iya, kalau mamnu pakai bahasa Arab tulisannya mamnu. Atau enggak ada mul waqaf, atau disebut juga dengan sebutan adamul, ya,
Nama tandanya apa? Ada mulwaqaf. Ya. Kemudian yang bawahnya sudah ya. Kemudian itu ada tanda mim kecil. Ya, biasanya di atas tandanya. Ada mim di atas ayat yang kita baca. Ya. Mim kecil. Itu namanya al-waqful lazim. Al-waqful lazim. Artinya apa di situ? Harus berhenti. Jadi kalau tadi yang pertama waqfun mamnu, ya namanya al-waqful mamnu atau waqfum mamnu, atau sebutan yang lain juga ada mulwaqf, ya, dilarang berhenti artinya. Yang kedua tandanya itu tanda mim kecil, namanya adalah al-waqful lazim. Al-waqful lazim atau waqfun lazim, harus berhenti. Ini saya nggak tulis lagi artinya ya, sudah ada di modul. Dilarang berhenti, yang lam alif, kemudian mim kecil, waqful lazim, harus berhenti. Kemudian tanda ya saya gini Pak, ya kan? Ya, ada yang begini, jadi ada yang begini, ada yang begini. Sebenarnya ya juga. Ya. Artinya apa? Di nama sebutan namanya adalah bukan waqaf dia. Al-waslul aula. Al-waslul aula. Artinya boleh berhenti, tapi meneruskan bacaan itu lebih utama. Boleh berhenti, akan tetapi bila melanjutkan itu lebih utama. Al-waslul aula atau wasal aula. Wasal aula. Wasal aula. Kita nyebutnya secara latinnya wasal aula. Tandanya namanya wasal aula. Artinya boleh berhenti tapi meneruskan bacaan lebih utama, akan lebih baik. Baik. Berikutnya ya, biar enggak ini. Ya, ada tanda jim. Jim kecil juga. Ya. Ada jim kurang gede.
Namanya al-waqful jaiz. Al-waqful jaiz. Al-waqful jaiz, yang artinya apa? Boleh berhenti, boleh terus, ya. Boleh berhenti, boleh terus. Tanda-tanda ini, ya. Tandanya seperti itu. Dengan huruf ditandai dengan huruf jim kecil di atas ayat yang sedang kita baca. Kemudian yang berikutnya qaf, terus kemudian lam ya, atau ada yang begini, ya, namanya al-waqful aula. Artinya apa? Boleh meneruskan bacaan tetapi berhenti lebih utama. Itu pengertian al-waqful aula. Tandanya namanya al-waqful aula. Pengertiannya adalah boleh meneruskan bacaan tetapi berhenti lebih utama. Ya, walaupun di sini dalam kurungnya walaupun atau meskipun nafas masih kuat, kita ikutin aja pedomannya, ya. Karena tadi lagi dari segi pemaknaan atau arti, makanya kita perlu banget, Pak, namanya punya mushaf itu, ya, yang ada terjemah. Jadi setidaknya kita bisa, di samping kita bisa tilawah juga mentadaburinya juga tahu. Jadi antum bisa baca nih satu ayat, oh di situ ada tanda wakaf. Tanda wakafnya ini misalnya. Kenapa tidak boleh berhenti misalnya? Harus terus gitu kan. Kita baca maknanya di situ gitu. Jadi kita tahu, oh kalau berhenti akan bisa merusak maknanya. Kenapa? Nah kita jadi tahu maknanya. Misalnya qul huwallahu ahad. Misalnya antum cuma baca qul huwa aja, berhenti qul huwa, maknanya nggak sempurna jadinya. Qul, katakanlah, huwa, dia. Siapa dianya? Kan gitu. Qul huwa, dia. Katakanlah dia. Allahu. Jadi harus, kenapa tidak boleh berhenti di sembarang tempat? Ya, tujuannya supaya tidak merusak maknanya. Tuh. Kemudian selanjutnya ada tanda 3 titik kembar, ya, 3 titik kembar. Ini namanya mu'anaqah, tanda al-mu'anaqah. Mu'anaqah.
Ya, mu'anaqah. Artinya apa? Boleh berhenti pada salah satu tanda tersebut. Ya. Berhenti dari tanda salah satu tersebut. Biasanya kalau kita ada ayat nih baca, ada tanda ini. Nanti di belum sampai akhir ayat biasanya suka ada tanda kayak gini lagi. Nah, kita terserah mau berhentinya di tanda yang pertama apa tanda yang keduanya. Jadi silakan boleh memilih ya. Kalau memang nafasnya masih kuat, tidak ada halangan ya, seperti tadi halangan daruri misalnya, boleh kita lanjutkan sampai berhenti di tanda yang kedua misalkan ya. Itu namanya mu'anaqah. Nah, catatan juga di modul antum, jika akhir ayat masih panjang namun tidak ditemukan satupun tanda waqaf ya, maka berwaqaflah pada akhir nafas dan tidak boleh dipaksakan. Jangan Pak, karena nanggung nih misalnya satu kata lagi udah nggak kuat, mau di akhir ayat masih maksain. Lebih baik antum berhenti, ngulangin lagi bacaan antum. Ya, jangan dipaksakan karena nggak kuat, tapi tanggung, tinggal satu kata lagi kelar. Tapi kalau nyolong nafas gimana? Nyolong nafas, kayak gimana contohnya? Jadi dia, oh iya, saya paham. Jadi ada istilah kayak nih nanti akan kita bahas, ya. dia tetap Yaitu, bersalah, ya. oke, nanti dulu pokoknya, dilihat dulu ntar. Sampai di sini paham kan ya? Udah paham ya? Ya, nanti ketemunya di mana prakteknya? Nanti kita sama-sama baca Al-Qur'an. Kita ambillah berapa. Kita lihat nanti tandanya sambil ingat-ingat. Ya. Nah, tidak boleh dipaksakan karena hal yang misalnya tadi nafas enggak kuat dipaksakan. Nah, kemudian sebaiknya beribtidah. Ibtidah artinya memulai kembali bacaan kita. Ya, memulai kembali bacaan kita pada kata-kata sambung misalnya alladzi wa min illa. Ini udah kasih tanda nih, enak nih. Jadi kalau kita mau memulai lagi kebacaannya, dilihat ayat yang kita tadi baca yang sudah kita lewati nih. Ada enggak kata-kata sambungnya? Misalnya alladzi wa min illa. Nah, kalau ada, kita bisa gunakan dimulai dari kata itu. Ya, dari kata itu. Kata sambung tersebut. Lebih baik diulang bacaannya dibandingkan harus diteruskan dengan kondisi memaksakan nafas yang tidak kuat. Ya. Ini paling banyak ini berhentinya di al-waqful aula. Ini tandanya paling banyak. Al-waqful aula. Iya. Biasanya yang sering kalau kita lagi tilawah tuh bacanya al-waqful aula atau enggak al-wasul aula. Yang seringnya banyak ya. Tapi kalau antum jadi masih ada nggak? Oh gitu. Iya, barangkali kalau mau ini lagi Salah nanti jamaah yang belum boleh nanti daftar Mubajas nih. Daftar Mubajas nih. Biar didata namanya. Ya, di sini enak Pak di sini. Jadi ada bacaan yang misalnya antum berhenti. Ada yang bawa Pak? Nggak ada ya?
Nanti antum di sini jadi ada kata-kata henti, ada yang mulai. Di bawahnya itu. Kalau berhenti tandanya merah. Kalau yang mulainya itu artinya antum cuma hanya sampai berhenti di situ. Mulainya dari mana? Dari itu. Kan ada contohnya misalnya di sini ayat di surat Al-Baqarah ayat 21. Di sini, Pak. Nah, ini kelihatan nggak nih? Walladzina min qablikum. Misalnya antum misalnya baca dari mulai awal ayat misalnya ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Antum cuma hanya kuat sampai sini. Ya. Nah, antum bisa ulangi kembali atau mulai kembali bacaan antum, dipindahkan lagi, dimulai lagi bacaan antumnya dari kata-kata sambung tadi nih yang dimaksud tadi. Kata sambung tadi, walladzina. Di sini kan ada kata alladzi kan? Ya, itu boleh sama semisal itu artinya. Walladzina atau alladzi, seandainya nanti di ayat yang lain ada kata-kata alladzi, antum ulangi dari situ menggunakan kata sambungnya. Kalau antum belum punya Al-Qur'an seperti ini. Kalau Ya. itu kelihatan gitu. Di sini ada ini Pak, ada bacaannya. Berhenti terus mulai kembali. Makanya di sini disebutnya Al-Qur'an waqaf ibtida. Nanti daftar sama Pak Jas nih. Insyaallah diusahakan. Oh iya, ada tanda-tandanya enak. Ya, jadi di luar tanda yang ini Pak. Yang wakaf yang tadi nih, yang apa wakaf lazim, di luar itu. Enggak ada hati-hati itu ya. Dari mana? Insya Allah, walaupun di luar tanda itu secara maknanya sudah sempurna ya. Buat panduan kita aja Pak. Mungkin kalau antum kesulitan di luar, ternyata karena ayatnya panjang, nggak ketemuin tanda wakaf satupun. Bingung antum, wah gimana ini apa sudah nggak kuat. Misalnya kan nggak temuin tanda wakaf. Nah, tadi saya bilang tadi, yang tadi disebutkan tadi, saya sampaikan tadi, ya tidak menjadi kewajiban yang syar'i. Terkait kewajiban syar'i nggak akan dosa, antum juga hanya saja akan merusak makna. Ya, merusak makna. Makanya tadi kalau karena terpaksa, ya berhenti. Tapi dengan cara mengulanginya tadi ibtidanya yang benar. Memulai bacaannya kembali dengan bacaan yang benar. Artinya dari mana nih mulainya nih? Nah, gitu. Jadi bukan kalau sudah terkait kajian wakaf, tentang bahasan wakaf, itu sudah pasti dibarengi dengan ibtida. Jadi di dalamnya sudah seperti itu. Ya, di sini kan tidak disebutkan nih di modul antum wakaf, kemudian saktah dan qata. Di sana tidak disebut kata-kata ibtida. Secara otomatis yang namanya wakaf berhenti pasti ada kelanjutannya. Ya, ada bahasan atau kajian tentang ibtida dan sama memang. Ya. Baik. Sampai di sini fahimtum? Nanti kalau tadi panjang berarti mungkin penting cari kata sambung ya. Ya, boleh antum berhenti nih. Antum nggak tahu berhentinya harus di mana. Berhenti aja di antum yang memang udah karena nggak kuat ya udah di situ. Tapi mengulanginya tadi coba dilihat kata sambung tadi misalnya alladzi walladzi. Pokoknya yang serupa karena ada yang bentuknya mudzakkar, ada yang alati, ada yang muannas. Kan itu isyarah. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya isyarah. Itu berarti awal makna dari situ. Ya, mulainya lagi kita mau mulai membacanya lagi tidaknya dari situ. Gunakan kata-kata sambung tersebut. Wa, illa. Kata-kata sambung illa itu artinya kecuali. Wa itu artinya dan. Ya. Ya, itu dengan itu bisa membantu antum untuk oh benar nih. Tapi kalau baiknya lagi saran anda nih, antum bisa gunakan al-mushaf yang ada terjemahnya. Jadi tahu saat buka
oh ada maknanya. Kenapa misalnya seandainya ketemu wakaf ini kok nggak boleh berhenti ya? Coba antum baca maknanya. Oh kalau seandainya antum berhenti di sini, oh, berarti maknanya iya nggak enak dengernya. Putus ya. Iya gitu kan. Ila min wa ini wajib itu. Apanya? Buat nyambungnya lagi. Nggak harus. Nggak harus. Tapi ini bisa jadi pedoman antum ketika antum nggak nemuin satupun tanda wakaf. Dalam misalnya ayat yang panjang antum nggak nemuin satupun tanda wakaf, ya bisa antum manfaatkan tanda seperti itu. Insya Allah kayaknya ada Pak. Karena kata-kata sambung ini sering tidak ada di dalam satu ayat itu biasa suka ada, pasti ada itu. Wa itu coba aja lihat mushaf dah. Jadi pedoman. Iya, intinya kalaupun memang pendek, kalau pendek kita mungkin nggak akan kesulitan ya. Kalau yang kesulitannya saat kita membaca ayat yang panjang. Ya, memudahkan. Iya, memudahkan. Iya, membantu. Dan nggak tahu artinya. Cara baca. Iya. Untuk setidaknya untuk menghindari itu, menghindari kesalahan makna. Dalam kita bacanya maknanya. Karena gini Pak, kalau sama ketika kita jadi imam pun, imam sholat, saat imamnya, makanya kenapa imam saat sholat itu kan ada yang batuk-batuk gitu kan, ya sebaiknya diganti. Ya sebaiknya dia diganti dengan yang makmumnya yang ada di belakangnya. Makanya makmum itu yang di belakang itu bukan orang yang sembarangan, yang harus orang yang paham tentunya. Orang yang hafal Quran juga paling tidak ya. Iya, pokoknya kategorinya harus orang yang paham, baik paham ilmu tajwidnya, ya dasarnya ya. Ya kalaupun memang dia tidak hafal pun, misalnya tidak hafal, tapi dia menguasai tajwid, faham fikihnya gitu kan, fikih sholat, maka itu yang diprioritaskan, yang tepat berada di belakang imam. Makanya posisi imam kan, makmum itu nggak sembarangan. Kalau di kita kan, masyarakat kita yang tua udah depan, yang udah sepuh-sepuh gitu. Kayaknya wah kualat ntar. Jangankan untuk soal makmum, imamnya aja ya begitu. Ya nggak, ya walaupun salah udah majuin terus katanya. Ya. Taib. Ada Pak Solihin? Ada nih Pak. Ada ya. Lagi nih. Nah, kalau yang pendek mah udah nggak usah risau. Tapi kalau yang panjang, bacaan yang ayatnya yang panjang di situ nggak temu wakaf. Ada tanda titik maksudnya yang boleh berhenti pada salah satu tanda titik. Nah, ada ya. Ah, iya. Ada. Jadi antum coba bacain. Ya. Ya itu di surat Al-Baqarah ya. Ya. Rikal kita mula roib. Nah, bisa berhenti di la roib atau di fi. Ya udah fi. Sendiri ya. Berarti kalau dari kita mula roib. Iya, qalqalah roib. Iya, boleh di situ. Berhenti di situ. Kan lumayan, Pak. Iya. Coba antum baca deh ayatnya. Coba antum baca. Dari kita mula roib. Iya, terusin. Jangan sampai antum buktiin antum bacaan antum dari satu ayat itu yang tadi antum baca sampai terakhir. Dari kita mula roib fi. Terus. Hudalil muttaqin. Nah, itu akhir ayat itu. Apa yang fi? Bukan fi kan? Satu ayat satu. Satu ayat tadi antum yang baca satu ayat itu. Coba ulangin lagi, Pak. Ini ada wakaf. Ini tanda titik. Iya, titik lagi kan? Ya. Berarti berhentinya kan bukan di situ kan? Akhirnya adalah muttaqin. Kan lumayan panjang itu. Lumayan panjang kan? Coba antum artinya apa? Kalau memang antum bacanya memprioritaskan matnya, jadi bukan hanya mat 2 rakaat aja nih, yang penting baca panjang gitu kan. Karena kayak misalnya mat jaiz munfasil,
atau mat wajib mutasil yang harus misalnya baca 6 harokat, tapi Pak Ustaz saya mau bacanya 2 harokat, ya boleh saja, yang penting panjang 2 harokat gitu kan, karena mungkin terbatas nih ayatnya panjang, napasnya pakai napas yang 2 harokat aja, boleh nggak? Ya boleh aja, tapi masih nggak kuat juga. Itu tadi manfaatin tanda yang ada. Belum ketemu juga tanda wakafnya, Ustaz. Ya udah, berarti antum bisa gunakan tanda sambung. Pasti ada tanda sambung. Ada nggak Pak di situ Pak Salin? Wow, ada. Iya, alladzi ada. Ya, itu bisa. Iya, makanya di situ disebutkannya kan boleh berhenti pokoknya di salah satu tanda tersebut. Jadi kan ada kembar nih, dia titik 3 ini ada kembar, ada 2. Antum bisa diberhenti di yang tanda yang pertama atau berhenti di tanda akhirnya. Yang keduanya. Itu saya pernah disalahin. Disalahin? Kenapa disalahinnya kenapa? Harus berhenti. Oh, harus berhenti. Wallahu alam ya. Dia orang yang mengatakan begitunya paham atau enggak? Wallahu alam ya. Berarti bisa langsung. Tapi kalau antum udah ngaji gini, oh ya udah, kalau orang mau nyalain mah biarin aja. Ya, berarti bisa langsung terus saja ya. Iya, terus. Gunanya kita berhenti biar nggak tekor nafas kita. Tapi kalau antum juga punya nafas yang panjang, ya mungkin karena antum muazin barangkali punya aktivitas ya Karena nggak ada yang lain. sering muazin terus kan, subuh sampai kembali lagi subuh, ya antum terus yang muazinnya. Biasanya kan panjang muazinnya. Antum nggak pakai tanda tersebut nih, Bagas. yang muanaqah itu antum abaikan tanda tersebut, boleh saja. Antum bablas terus nih, nggak apa-apa. Tapi dengan catatan tadi, antum nafasnya panjang, kuat, tanpa mengurangi kadar mat. Jangan mentang-mentang panjang, kayaknya, baru kayaknya, akhirnya ngurangin kadar mat atau tanda panjang. Walaupun itu mat wajib atau mat jais, jangan, bukan boleh 2 harokat misalnya. 2 harokat boleh gitu. Gak salah. Kita kan pengennya sempurna dengan ngikutin ya, pengennya bacaan kita sempurna, bacaan yang sempurna. Itu. Artinya bukan hanya saja makhraj ataupun menguasai makhraj ataupun sifatnya, tetapi terkait tajwid yang terkait matnya, maka kita bisa baca dengan sempurna, bacaannya bacaan sempurna. Ya. Fahim tuh? Insyaallah ya. Ya. Baik, lanjut. Yang kedua, sakta. Apa itu sakta? Silakan Pak dibaca. Sakta adalah berhenti sejenak ketika membaca Al-Quran dengan kadar 2 harokat tanpa mengambil nafas. Diberi tanda dengan huruf sin kecil di atas tanda mat. Ya. Jadi saktah itu tadi saya sampaikan tadi di awal. Saktah itu adalah termasuk apa ya? Termasuk wakaf secara umum. Nah, tadi yang disampaikan ada wakaf secara khusus. Ya, kalau khusus tadi yang kita sampaikan, yang tadi kita bahas tuh di awal ya. Lazim, wakaf lazim, kemudian itu namanya wakaf khusus, secara khusus. Sedangkan wakaf secara umum, ya ini termasuk adalah saktah, yang yaitu pengertiannya adalah membaca Al-Quran. Jadi ketika membaca Al-Quran, antum berhenti. Berhentinya bukan berhenti tek, diem, terus lanjutin seperti wakaf yang ini ya. Artinya benar-benar berhenti, tapi nafas antum nggak berhenti. Kalau yang wakaf yang tadi kita bahas, ini wakaf lazim, ya apa ya? Wakaf lazim di situ. Wakaf lazim yang ditandai dengan mim. Itu kan harus berhenti. Ya, artinya harus berhenti. Wakaf yang mim nih. Wakaf lazim harus berhenti. Ya.
itu berhenti dengan nafas juga. Bukan hanya bacaannya saja, tapi nafas juga berhenti. Nah, kalau sakta, dia berhenti, namun nafas antum tetap nggak boleh berhenti. Ya, contohnya di dalam surat Al-Kahfi, di ayat pertama, coba ayat pertama dan kedua, Pak. Coba dibuka mushafnya. Jadi nggak boleh ngambil nafas lagi, surat 18. Ya, nggak boleh ngambil nafas. Nah, nafasnya satu nafas itu. Tadi ya, betul. Pakai aja coba. Di dalam surat Al-Kahfi ayat pertama dan kedua. Di ayat pertama itu sambung. Jadi ayat satu sama kedua, padahal dia di akhir ayat. Ya. Ada apa? Tandanya sin kecil. Oh, di mushaf ini nggak ada. Akhir ayat dia tandanya di akhir ayat pertama. Padanya sol. Ada sin kecil. Sakta, tulisannya sakta. Tulisannya sakta. Oh iya. Iya. Tandanya nggak ada sin kecil nggak? Tapi tulisannya sakta. Iya. Ini ada Pak, Arab. Oh iya, gantinya. Quran ini ada sekalian contohnya. Ada. Baca tandanya apa itu? Kal, bal. Ah, Jadi ini di atasnya ada tuh fakta tadi. iya. Kal Bal, bal. kalla bal. Kalabal, iya. Itu ada tanda sakta. Kalau yang mushaf yang tadi yang dari Pak Jasni ya? Ah, yang dari Pak Jasni. Ini dong. Kayak gini dong. Ya, dari Pak Jasni itu lengkapnya bacaannya sakta gitu tulisannya. Kalau mau pakai simbolnya ya sin itu. Itu simbol buat kayak ini aja Pak tadi. Ini nama ya, ini mim misalnya al-waqful lazim. Ya ini hanya buat tanda aja biar inget, oh kalau gitu namanya ini gitu. Kalau secara lengkap kan jadi kurang bagus kalau menurut saya gitu. Berarti tanda sakta cuma satu aja ya? Gimana maksudnya Pak? Tanda sakta itu Sakta, iya. sin aja. Dan itu wallahu alam ya nih ya, wallahu alam. Ana yang udah temukannya itu tanda sakta itu tidak sembarang, beda dengan tanda yang lainnya. Kayak waqaf lazim, terus wasul aula yang tadi kita ini yang di modul nih ya. Sakta itu ada periwayatannya. Jadi ada riwayatnya. Kenapa itu dikasih tanda seperti di situ? Kalau yang tanda waqaf lazim, waqaf dan lain yang tadi kita bahas tadi, itu kadang berbeda Pak. Antum coba nanti samain, buktikan sama antum sendiri. Al-Quran yang itu dengan Al-Quran mungkin yang terbaru yang sekarang lah, cetakan yang sekarang itu nggak sama. Wakofnya itu nggak tepat, beda-beda. Ya. Karena memang apa? Tanda wakaf yang kita bahas ini, ya, terkait wakaf yang secara khusus ini. Wallahu alam lagi ya, ini adalah merupakan proses ijtihadiyah ulama qiraat ya, mereka makanya mungkin ada yang cetakannya kok beda, saya di sini ada tanda wakaf, di yang lain di mushaf lain ada, yang enggak ada, yang ini ada gitu, kok bisa begitu ya gitu. Makanya satu kita tadi harus pahami dulu ya. Untuk yang menentukan itu siapa? Oh ya, berarti memang orang yang mengerti secara bahasa, ya secara tafsirnya, secara bahasa Arabnya dia juga mengerti, ya sejarah, mengerti secara histori ayat, misalnya asbabun nuzul ayat tersebut kenapa, gitu. Jadi dikaitkan dengan itu Pak. Ilmunya seperti itu. Jadi untuk menentukan ini itu nggak sembarangan juga.
Coba nanti kapan-kapan antum cross checkin di satu ayat yang sama, antum dengan punya 2 mushaf ya. Kalau bisa mushaf yang lama sama mushaf yang sekarang gitu. Pasti beda. Ini berbeda. Beda. Ini dari pertama. Perbedaannya di sini. Mulai lagi di sini ya. Kalau untuk mengoperasi, tapi kalau nggak mengoperasi di sini aja. Mulai dari sini. Kalau buat kita ikutin yang mana Pak? Boleh yang lama boleh, yang baru boleh. Karena itu juga udah ada masing-masing riwayat. Di sini nggak berhenti, ketemu. Ada alasan tertentu masing-masing. Kita cukup taklid aja kalau memang kita nggak paham tentang bahasa Arab, nggak tahu terjemahannya atau makna dari ayat yang kita baca, kita taklid aja ngikut mana yang ada tanda di Al-Quran itu tersendiri gitu. Enggak. Ya. Ketemu Pak Salin? Iya, Ada ya? Beda ya? terus tanda-tanda ini sama atau gimana ya? Ada yang sama, ada yang beda. Kalau ini tandanya diturunkan dulu, belum terlalu ini. Ini ada tandanya memang. Berarti berhenti dulu, terus yang nafas gitu ya? Oh, di sini ada itu. Yang saktah. Iya, yang sama. Iya, napasnya nggak berhenti. Contohnya coba antum baca Pak. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ya berhenti, tapi napasnya nggak boleh ikut berhenti. Tapi kadarnya kurang dari 2 harkat. Tuh, maksudnya begitu. Iwaja, jangan lama-lama. Ya iwaja, qayyima, nah, gitu. Ya salah panjang itu. Nggak lama-lama juga, pokoknya kadarnya tidak lebih dari 2 harkat. Kalau dia ada juga, kadang dia juga kadang salah diulang lagi dari Ya. Iwaja qayyima. Ya kalau pas lagi itunya di situnya enak. Mau kalau dari awal coba. Lebih Lebih ngap-ngapan coba nahan gitu. Nah, yang demikian ya tadi saya katakan tadi. Alam juga nih anak perlu mendalamin hal yang seperti ini, tapi yang kalau ada penjelasan yang mengatakan bahwasanya riwayat terkait dengan saktah ini sudah ada periwayatannya, jadi enggak, dan itu hanya di beberapa ayat saja. Ada bertanda ya, nah, itu di situ coba lihat. Dan udah pasti dia 2 harokat ya, Pak? Gimana? Udah pasti dia Di situ kalau di modul antum, di modul yang kita tercatat di sana ada 4 tempat ya, Al-Kahfi, ya 1 sampai 2, Yasin, ayat 52, Al-Qiyamah. Nanti coba antum cross check Pak. Ada tanda saktahnya enggak? yang anak tanya, itu udah pasti 2 harokat dia di saktah. Berhentinya maksudnya? Kapan, berapa lamanya? Pokoknya kurang dari 2 harkat. Kurang dari 2 harkat. Cara membacanya ya, cara berhentinya nih. Berhentinya. Harus berapa lama berhentinya? Ya sekurangnya kurang dari 2 harkat. Itu. Ya. Berarti nggak boleh kelamaan ya? Ya, nggak boleh kelamaan. Tanya nggak? Ya, silakan, tafadhol. Ada yang belum bisa dipahami, silakan tanyakan. Sudah? Ini karena udah masuk makanan nih, jadi pengen cepet-cepet. Mau berhenti. Udah dikasih rambu-rambu ini kalau udah ini. Dalam makanan kan Udah. Iya benar. Udah kode. Benar nggak? Iya. Taib. Yang terakhir apa Pak? Opo. Iya, opo. Yang kelima. Pokok kelima. Yang terakhir Pak, kan tadi wakaf, sakta, kemudian kopo. Apa itu kota? Silakan Pak dibaca. Adalah
memutuskan bacaan dan meninggalkannya untuk keperluan lain dalam waktu yang tidak tentu. Ya. Jika hendak membaca lagi mesti memulai dengan membaca ta'awudz. Ya. Kotok harus dilakukan di akhir ayat. Ya. Harus di akhir ayat. Maksudnya apa? Saat kita membaca, mungkin karena keadaan, misalnya keadaan doruri. Ya, tadi kan ada jenis wakaf tuh. Jenis wakaf, nah masuk yang mana? Misalnya wakaf yang ittirari atau doruri. Ya, karena darurat, ada panggilan salam, ada tamu, kita berhenti. Nah, setelah urusan selesai kita mau lanjutkan lagi di ayat yang tadi. Cukup dengan memulainya bagaimana? Dengan cara ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu, baca ta'awuz. Kita lanjutkan ayat yang tadi kita baca di akhir ayat yang tadi. Tapi dengan catatannya harus akhir ayat. Bukan akhir surat ya, akhir ayat. Jangan di tengah-tengah ayat. Tuh. Jadi kalau ditanya, berarti wakaf juga? Iya, wakaf. Tadi sekali lagi wakaf secara global intinya ya berhenti atau menahan. Tapi kalau secara khusus ya, tadi dalam keadaan normal ya, antum sedang tilawah, ya perhatikan berarti pedoman-pedoman yang ada atau tanda-tanda wakaf yang ada di dalam Al-Quran. Ya, insya Allah aman lah kalau kita ngikutin itu ya, insya Allah. Jadi nggak sampai dikategorikan sampai kita merusak makna dalam Al-Quran ya. Misalkan kita lagi baca Al-Quran kan tahu. Nah, gimana? Saum? Tahu. Baca tahu dulu kan. Oh, ta'awuz ya. Terus pada dulu ada di samping kita yang negur kita, nanya gitu. Tapi lain dengan ini apa? Lain dengan pembelajaran Al-Quran, maksudnya pembicaraan lain gitu. Ada kita lagi tilawah, punya ada yang nanya, Gitu. nanya entah apa, nanya apa gitu. Nah, gitu. Berarti itu harus udah mah. tahu lagi kan? Hah? Kita mulai harus tahu lagi. Ya berarti masuknya yang kemana nih? Berarti yang kopok. Iya, karena perbuatan antum itu menghilangkan kekhusyuan antum dalam tilawah. Jadi kita tahu kan istilah berlindung lagi kan, minta pohon perlindungan pada Allah dari godaan syaitan. Nah, itu yang berarti yang nanya itu yang tadi mau nanya tadi itu. Oh, ntar lagi ada kajian apa, nanya mulu Pak Mukti ini gitu, nggak kelar baca. Iya. Yang di sebelahnya juga nggak nyadar udah aus lagi masih nanya mulu. Aduh. Bukan maksud ini kayaknya. Ada kayak gitu Pak, ada aja. Lagi belajar Al-Quran, lagi menghafal, lagi merojaah nih hafalan, mau setoran diminta, bentar lagi harus segera setor gitu kan. Ini gimana sih, gimana mau hafal? Aduh, nanya mulu. Tadi cara bacanya gimana? Ntar dulu gitu. Terus lagi dibaca. Iya, jadi tahu lagi. Ya. Mau suruh nanya Pak Ustadz kagak berani. Jadi ganggu temennya. Baik, alhamdulillah jelas ya terkait dengan wakaf ini. Ya, mudah-mudahan insya Allah sih kalau kitanya ngikutin panduan yang ada di Al-Quran, tanda-tanda Al-Quran insya Allah tidak akan. Tapi setidaknya tadi ada tambahan yang kita bisa amalkan ya, terkait misalnya tidak ditemukan tanda wakaf dalam ayat tersebut. Nah kita juga nggak bisa main perasaan, ah yaudahlah berhenti di sini aja gitu kan. Jadi malah khawatir salah gitu kan, malah merusak makna. Ya. Jadi seandainya kan kayak kita juga kalau baca buku yang kita baca buku Latin lah tentang yang biasa kita baca handphone gitu kan ada tanda titik, koma gitu, ya kan?
Kita kan bacanya biar pendengarnya yang kita sendiri juga kalau baca orang koma, ada tanda koma dibablas terus, nggak enak Pak. Apalagi Al-Quran. Karena di Al-Quran sendiri bukan hanya soal enak atau tidaknya juga, tapi di situ ada makna, ada arti yang nggak boleh belum salah, iya dibablas akhirnya salah gitu. Itu maksudnya kenapa harus paham terkait tentang wakaf. Jadi penting ya Pak ya? Penting sekali walaupun kita belum tahu maknanya. Nah, lebih aman supaya ngikutin tanda wakaf saja. Taib. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.